Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya Islamiyah, dari benteng kesyirikan, dari benteng kemunafikan menuju terangnya dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lupa khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan juga kepada kaum muslimin umumnya. Marilah kita mempertahankan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwalah menjadi bekal bagi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah tidak kait dengan siapapun karena kerabat ataupun angan-angan, karena bukanlah angan-angan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dasar utama adalah amal perbuatan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillah waliyan wala nasira." Pahala dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah menurut angan-anganmu dan angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak akan mendapatkan perlindungan dan tidak pula menjadi penolong baginya selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira." Barang siapa yang mengerjakan amal-amal baik bagi laki-laki maupun perempuan selagi ia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit. Quran surah An-Nisa ayat 123 dan 124. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika hal ini memang demikian kenyataan, marilah kita mempersembahkan di hadapan Tuhan pencipta kita amal soleh yang diridhoinya. Kemudian marilah kita memohon ampunan dan keselamatan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita tidak meremehkan perbuatan kita. Kita membuat perumpamaan. Kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan takwa itu sebagai hal yang kita melaksanakan dengan bermalas-malasan. Tidak seorang pun diperbolehkan melakukan amalan dosa dan mengurangi amal solehnya. Kemudian ia hanya bersandarkan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala saja, seperti banyak diucapkan oleh sebagian orang. Tuhan kami Maha Pengampun. Memang benar Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tetapi pengampunan bagi orang bertobat, beriman dan beramal soleh dan tetap berjalan di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada." Dan sesungguhnya aku mengampuni
bagi orang-orang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Quran Surah Toha ayat 82. Memang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang dan rahmatnya meliputi segala sesuatu yang baik, lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna rahmat Rabbi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Barang siapa yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa beramal soleh dan tidak meninggalkan kemaksiatan, dialah orang-orang yang berada di jalan Allah. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya tentang sebagian orang yang menyatakan, kami berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak beramal soleh. Beliau menjawab, sungguh tidak benar. Itulah angan-angan kosong yang mereka selalu dambakan. Karena barang siapa yang berharap sesuatu, ia harus mencarinya, dan barang siapa yang takut sesuatu, pasti ia lari darinya. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin kita berlari menuju dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, fafiru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka bersegeralah kembali kepada Allah, menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan dari Allah untukmu. Quran Surah Az-Zariyat ayat 50. Marilah kita membulatkan tekad untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyadari itu pun tengah beramal soleh tanpa mengakhiri taubatnya karena angan-angan belaka. Justru kita wajib mempercepat upaya dan bertaubat kepada Allah lebih dahulu amal soleh daripada angan-angan kosong. Karena angan-angan tanpa adanya upaya adalah tipuan sesaat, sedangkan Allah telah menyuruh kita untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Janganlah sekali-kali, wahai kaum muslimin, bersandar kepada syafaat Nabi ataupun orang-orang yang soleh, sedangkan engkau mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menjalankan kewajibanmu, karena tidaklah bermanfaat bagimu syafaat siapapun selagi engkau menentang Allah dan Rasulnya. Dan sesungguhnya kebahagiaan dan kemuliaan hanyalah karena takwa, bukan karena nasab atau keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sepantasnya kita menjadi hamba yang bersyukur dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sekali peluang-peluang kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dengan mudah orang-orang memiliki semangat bisa mendatangi pintu-pintu kebaikan. Apalagi setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 700 kali lipat ataupun lebih. Akan tetapi kita harus mewaspadai, jangan sampai kita seperti mengisi air dalam bejana yang kosong, kemudian bejana itu bocor di bawahnya. Rajin mengumpulkan pahala, namun membiarkan kerusakan dan menyebabkan pahala menjadi sirna dan tidak tersisa. Atau yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan
amal itu bagikan debu-debu yang berterbangan. Quran surah Al-Furqan ayat 23. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah menafsirkan bahwa maksud yang dahulu telah mereka amalkan debu-debu yang berterbangan adalah yakni sia-sia dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat akan ada orang-orang tercengang, jerih payah tenaga, pengorbanan harta, perlakuan baik kepada sesama, tapi ia tidak dapatkan dan timbangan kebaikannya. Di dunia mereka lebih banyak bersilaturahmi, menolong orang-orang yang terkena musibah, melayani tamu dengan baik. Bahkan mereka ada yang digelar dengan pahlawan lantaran berkorban nyawa. Semuanya bisa sia-sia tak berguna. Bukan karena Allah tidak menghargai jerih payah mereka, akan tetapi usaha mereka memang bukan untuk Allah, atau mereka berbuat dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sia-sia adalah amal perbuatannya dari orang-orang yang kafir. Di barisan orang-orang yang telah berislam ada pula orang-orang yang terancam amalan sia-sia, yakni orang-orang yang beramal secara tidak ikhlas dan tidak pula mengikuti rambu-rambu yang telah disyariatkan oleh Islam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan setiap amalan yang tidak ikhlas dan tidak berada di jalan syariat Allah, maka itu adalah hal yang batil atau sia-sia. Amat disayangkan ketika seseorang bersemangat melakukan sesuatu ibadah, ternyata amalan tersebut ditolak karena meskipun maksudnya baik, namun apa yang dilakukan mereka berbeda dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia beribadah dan mengikuti Nabi, sedangkan manusia lebih suka berkreasi dan mencari jalan sendiri. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sesuatu amal yang tidak ada tuntunan dariku, maka itu adalah hal yang tertolak. Penyebab lain yang membuat amal kita sia-sia adalah riya dan tidak ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal-amal yang ditujukan untuknya. Ini pun sesuatu yang adil. Bagaimana pantas seseorang meminta imbalan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara di dunia ia bekerja untuk selainnya? Abu Ishaq Al-Fazari rahimahullah taala berkata, sesungguhnya di antara manusia ada orang yang sangat bangga atas pujian orang lain, padahal di sisi Allah dia tidak lebih berharga daripada seekor nyamuk. Orang-orang yang riya biasanya tampak soleh di hadapan orang lain, tapi takut dosa saat sendirian, seakan-akan ia bersembunyi dari manusia, tapi tidak bersembunyi dari Allah ketika berbuat dosa. Perbuatan ini terancam dengan sirna amal baik yang telah dilakukannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Sungguh aku mengetahui bahwa sebuah kaum itu dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan seperti bukit Tihamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seperti debu yang berterbangan." Maka sahabat-sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, berikan ciri-ciri kepada kami agar kami tidak tergolong dari golongan mereka." Beliau bersabda, "Adapun mereka adalah saudara-saudara kalian, kulitnya seperti kalian. Mereka ambil bagian di waktu malam untuk sholat sebagaimana kalian. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersepi-sepi apa yang diharamkan Allah, maka mereka pun menerjangnya." Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Takutlah kepada Allah
takutlah dosa-dosamu, perbaikilah amal perbuatanmu, dan jangan tergantung kepada syafaat siapapun atau kerabat soleh, karena manusia tidak ada gunanya, justru yang berguna adalah amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang dari tubuh kalian, bentuk kalian, tetapi Allah memandang dari hati kalian dan amal kalian. Setiap manusia dalam kehidupan ini memiliki 3 perkara yang tidak bisa dihindarkan dan tidak terlepas darinya, yaitu harta, keluarga, dan amal perbuatan. Adapun keluarga dan harta akan selalu bersamanya selama ia hidup. Setelah ia meninggal, keduanya akan terpisah. Sedangkan amal perbuatan akan terus menyertainya sampai ia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan diberi balasan. Kalau baik, mendapatkan yang baik, dan kalaupun buruk, ia akan mendapatkan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya ia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya ia akan mendapatkan balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Jadi tidak ada keselamatan atau dapat meloloskan diri dari dahsyatnya api neraka kecuali dengan amal soleh, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada makhluk Allah, terutama kerabat dekat atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, marilah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya dan hentikan segala larangannya. Perbaiki amal-amal perbuatan kita, perhitungkan diri kita sebelum kita diperhitungkan. Wahai manusia, bertakwa kepada Tuhanmu dan takutlah suatu hari. Pada hari itu, seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji-janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan ini memperdaya kamu dan juga syaitan memperdaya kamu dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Luqman ayat 33. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbarui janji-janji kita kepada Allah. Kita menangis, mengeluhkan dosa-dosa kita, dan semoga hembusan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan kita dan kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Sudah cukup kematian menjadi pelajaran
Seluruh manusia memang berdosa, tetapi sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tundukkan hati kita dan kepala kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله لي ولكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة